Selamat siang, salam sejahtera, semoga sehat selalu. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Friska selaku pembimbing makalah akhir saya. Izinkan saya, Yuniko Indaysari, untuk mempresentasikan makalah akhir saya yang berjudul Kematian Sel-Sel Tubuh Akibat Paparan Radiasi. Presentasi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan mata kuliah Bahasa Indonesia. Radiologi adalah salah satu bagian dari ilmu kedokteran yang mempelajari teknologi pencitraan, baik gelombang elektromagnetik maupun gelombang mekanik. Radiasi yang digunakan untuk pengobatan kanker terdiri dari gelombang elektromagnetik atau foton dan partikel, seperti partikel alfa, proton, dan neutron. Radiasi partikel dapat menyebabkan ionisasi jaringan biologi secara langsung karena energi kinetik partikel dapat merusak struktur atom jaringan biologi. Secara langsung, karena hal tersebut mengakibatkan kerusakan kimia dan biologi molekular. Rumusan masalah yang akan dibahas pada presentasi ini adalah bagaimana kerusakan dan perbaikan DNA yang terjadi dalam tubuh manusia. Yang kedua, bagaimana mekanisme kematian sel-sel tubuh yang terjadi dalam tubuh manusia. Metode yang digunakan dalam pembuatan makalah adalah studi literatur, yaitu menggunakan buku teks, jurnal, dan internet sebagai acuan dasar teori dan hasil penelitian dari para ilmuwan sepanjang sejarah. Radiasi adalah penyinaran yang sinarnya mempunyai sifat mengionkan. Pemakaian sinar ini dikelola oleh bagian radiologi. Kemudian, di dalam bagian radiologi, sinar gamma dipancarkan oleh zat radioaktif seperti Ce137, CO60, dan Ra226. Yang ketiga adalah sifat-sifat untuk keperluan terapi medis. Dapat dijelaskan sifat-sifat penting yang dapat digunakan di bidang kedokteran sebagai berikut. Dapat menembus benda, mempengaruhi film, mempengaruhi tabir fluoresensi, dan merusak sel hidup. Kemudian pemeriksaan ronsen. Gambar ronsen yang digunakan untuk mendeteksi penyakit dihasilkan dari sumber utama berupa sinar X. Sinar X merupakan salah satu radiasi buatan yang artinya manusia mampu membuat sinar X dengan menggunakan alat khusus berupa mesin pembangkit sinar X. Pesawat ronsen ini memproduksi sinar X untuk digunakan dalam pemeriksaan radiologi. Salah satu sifat sinar X adalah memiliki energi yang besar dan mampu menembus objek-objek tertentu. Berikutnya terapi medis. Terapi medis ini menggunakan dua sarana, yaitu sarana diagnostik dan sarana terapi, radioterapi. Sarana diagnostik ini memiliki dua jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan fluoroskopi dan radiografi. Tentunya, pemeriksaan fluoroskopi dan radiografi ini memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Keuntungan menggunakan fluoroskopi antara lain murah dan praktis, dapat melihat organ yang sedang bergerak, dan posisi penderita bisa digerakkan sesuai kebutuhan. Sementara itu, kerugian menggunakan fluoroskopi antara lain kerja dalam gelap, sehingga perlu adaptasi, dan beban radiasi bagi pemeriksaan dan penderita. Kemudian pemeriksaan radiografi. Radiografi ini memiliki prinsip yang sama dengan pemeriksaan fluoroskopi. Namun, dalam radiografi akan menggunakan film sehingga dapat mengurangi beban radiasi dan penilaiannya menjadi lebih objektif.
Dosis penyinaran menurut ahli pada radioterapi itu tergantung pada jenis sel tumor menurut pemeriksaan patoanatomis. Untuk itu, pemeriksaan patoanatomis pada biopsi tumor mutlak diperlukan pada umumnya dosis tumor kira-kira 6.000 rat, dosis radang 600 rat, keloid, hemangiom 1.300 rat. Teknik penyinaran menurut ahli setelah ditentukan letak tumor dibuat batas lapangan penyinaran. Lapangan penyinaran dibuat sedikit lebih lebar dari batas tumor sendiri, kira-kira dengan 1-2 cm. Jumlah lapangan penyinaran ditentukan sesuai dengan letak tumor dan dari arah mana penyinaran diberikan. Penyinaran dari beberapa arah perlu untuk menghindari efek samping sinar terhadap kulit, juga supaya tidak melebihi dosis toleransi kulit. Kemudian dampak radiasi bagi tubuh manusia. Pada inti sel, kemungkinan terjadi berupa single strand break atau double strand break. Kerusakan DNA memicu aktifnya mekanisme tertentu dari siklus sel. Salah satunya adalah aktivasi P53. Kemudian menginduksi mekanisme apoptosis. Sel akan dianggap mati akibat paparan radiasi jika sel kehilangan kemampuan untuk bereproduksi. Kematian sel berupa apoptosis, nekrosis, mitotic catastrophe, atau senescence. Efek radiasi pada tingkat sel menjadi dasar dalam hal pengobatan kanker radioterapi dengan tujuan untuk mengurangi jumlah sel kanker sampai sekecil mungkin dan mempertahankan jumlah sel normal sebanyak mungkin. Selanjutnya akan dijelaskan tentang sel, definisi sel, dan siklus sel. Sel merupakan unit terkecil yang menjadi dasar kehidupan. Semua fungsi diatur dan berlangsung di dalam sel, sehingga sel dapat berfungsi secara otonom jika seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Organisme makhluk hidup tersusun dari satu sel tunggal disebut dengan unit selular. Sementara itu, pada organisme multiselular memiliki pembagian tugas terhadap sel-sel penyusunnya dan menjadi dasar bagi suatu kehidupan. Kemudian, siklus sel ini terdiri dari beberapa fase, yaitu interfase dan mitosis. Pada interfase, tidak terjadi pembelahan sel untuk mempersiapkan dan melakukan metabolisme sel. Siklus sel ini terdiri dari beberapa fase, yaitu fase sintesis. Fase sintesis ini tahap terjadinya replikasi DNA. Pada fase sintesis, di dalam inti sel terjadi replikasi dan duplikasi DNA. Secara spesifik, replikasi yang terjadi adalah replikasi sintesis protein, penggandaan sentromer, dan pasangan kromatin. Kemudian, fase mitosis. Fase mitosis ini tahap terjadinya pembelahan sel. Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom sama dengan jumlah kromosom sel induknya. Kemudian, yang ketiga ada fase gap, yaitu tahap pertumbuhan sel. Pada fase gap ini terdiri dari 3 fase, yaitu ada fase GO, fase G1, dan fase G2. Fase G1 ini, sel menghentikan sementara aktivitas selularnya karena sel dapat melindungi diri pada kondisi yang sulit. Sel tidak melakukan pertumbuhan maupun perkembangan karena baru mengalami pembelahan dalam keadaan diam. Kondisi sel seperti ini sangat bergantung pada rangsangan atau sinyal baik dari luar atau dalam sel. Dalam kondisi tertentu, beberapa sel tidak melanjutkan
pertumbuhan, dan mati. Fase G1 ini, pada tahap ini, sel mendapatkan sinyal untuk bertumbuh, dan proses metabolik sel akan berlanjut. Tahap ini terjadi setelah sitokinesis, sistem produksi organel, pengadaan organel-organel sel, transportasi sel, lisis, sintesis RNA, dan fungsi jaringan akan berlanjut pada tingkatan yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah fase G2. Pada tahap ini terjadi pertumbuhan sel, seperti peningkatan jumlah organel, sintesis DNA, dan sintesis enzim untuk mitosis. Sintesis sentromer berakhir dan mulai berpindah menuju kutub yang berlawanan. Kerusakan DNA. Paparan radiasi pada tubuh manusia dapat menimbulkan kerusakan pada tingkat seluler, molekuler, jaringan, maupun organ. Menurut Alatas Zubaidah, secara teori, dosis radiasi sangat rendah sudah cukup untuk menimbulkan kerusakan, yang berarti bahwa tidak ada dosis radiasi yang dapat dinyatakan aman bagi manusia. Kerusakan akibat paparan radiasi dapat diperbaiki, sehingga struktur DNA dapat kembali seperti semula, dan sel tidak mengalami perubahan fungsi. Kerusakan pada sel somatik yang tidak mengalami proses perbaikan secara tepat akan menyebabkan mutasi genetik. Ketika radiasi merusak sel DNA, siklus sel akan berhenti. Kemudian, proses perbaikan DNA dimulai dan siklus sel berlanjut. Namun, jika sel DNA tidak diperbaiki, maka sel akan mengalami kematian atau disebut apoptosis. Perbaikan DNA. Secara alamiah, setiap sel dalam tubuh manusia memiliki kemampuan untuk melakukan proses perbaikan terhadap kerusakan di atas batas normal dengan menggunakan jenis enzim yang spesifik. Namun, jika kerusakan tidak dapat diperbaiki atau tidak diperbaiki secara sempurna, maka dapat terjadi perubahan pada materi genetik berupa kerusakan dan pada kromosom dan menyebabkan mutasi. Mekanisme kematian sel. Mekanisme kematian sel menurut ahli Hasan Isnania, dua tipe kematian sel berdasarkan perbedaan morfologinya, yaitu kematian reproduktif dan kematian sel interfase. Tipe kematian sel berdasarkan cara atau prosesnya dapat dibedakan menjadi apoptosis, autofagi, nekrosis, sinesis, dan kematian mitosis. Yang paling umum, kematian sel itu terjadi secara apoptosis, yaitu kematian sel terprogram yang terjadi akibat kondisi di dalam sel itu sendiri. Apoptosis adalah kondisi normal dari berbagai proses fisiologi untuk menjaga homeostatis. Kesimpulan yang dapat saya ambil berdasarkan landasan teori dan pembahasan yang telah diuraikan, kematian sel akibat paparan radiasi seringkali dapat terjadi setelah melewati tahap-tahap siklus sel. Sel-sel yang mampu bertahan hidup akan melanjutkan mekanisme siklus sel, sedangkan sel yang mati akibat paparan radiasi dapat terjadi akibat kehilangan kemampuan untuk bereproduksi. Kematian sel dapat terjadi secara apoptosis, autofagi, nekrosis, sinesis, dan kematian mitosis. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir dari presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang.